Oke teman-teman, kembali lagi di video ketiga di seri video mata kuliah Fisika Matematika 2. Dan kali ini kita akan membahas dua buah simbol dan notasi yang memudahkan kita dalam pengerjaan soal-soal tensor, yaitu delta Kronecker dan simbol Levi-Civita. Oke, definisinya sederhana. Yang pertama itu delta Kronecker. Simbolnya adalah delta IJ. Delta IJ sama dengan nilainya cuma ada 2, yaitu 1 ketika I sama dengan J dan 0 ketika I tidak sama dengan J. Oke. Kemudian ada simbol Levi-Civita. Nilainya ini ada 3 karena ya nilainya 3. Dia tuh tensornya dengan 3 indeks. Nilainya itu 0 ketika ada indeks berulang. Kemudian plus 1 ketika permutasi genap. Dan min 1 ketika permutasinya ganjil. Nah, apa itu permutasi genap? Apa itu permutasi ganjil? Kita mungkin nggak perlu terlalu dalam ya. Tapi kita bisa lihat IJK itu misalkan I-nya sama dengan IJK. Kita tuliskan dalam bentuk siklik seperti ini. I, J, dan K. Kalau si indeksnya tuh mengikuti aturan seperti ini, maka hasilnya positif 1. Kalau kebalikannya ya dia negatif 1. Contohnya apa? 1 itu sama dengan epsilon IJK sama dengan epsilon. Mulai dari sini JKI kan. JKI sama dengan epsilon KIJ. Oke. Kemudian min 1 itu kalau epsilonnya IKJ misalkan. Sama dengan epsilon JIK dengan epsilon KJI. Ya, contohnya itu. Gampangnya kita tinggal pakai diagram seperti itu. Oke. Nah, lalu kenapa kita pakai ini ya? Karena akan memudahkan kita dalam pengerjaan soal. Tapi nggak cuman sampai di sana, kita juga punya beberapa sifat-sifat penting atau bentuk-bentuk penting untuk memudahkan lebih lanjut. Yaitu epsilon ABC dikalikan epsilon PQB atau sebentar. Salah. Jangan yang itu. Yaitu epsilon IJK dikalikan epsilon IMN. Nah, ini kan indeks awalnya harus sama. Oke. Hasilnya apa? Epsilon IJK dikalikan epsilon IMN itu tuh nanti akan jadi delta. Yang pertama itu indeks awal delta JM, kemudian indeks akhir dengan indeks akhir delta KN dikurangi delta indeks awal sama akhir JN delta akhir sama awal KM. Ya, gitu. Teman-teman bisa latihan dengan beberapa indeks yang lain untuk lebih familiar dan ingat sama urutan indeksnya gitu. Oke. Kemudian kita juga punya cross product, bisa dituliskan sebagai yaitu A cross B komponen I sama dengan epsilon IJK AJBK. Ya, ingat I-nya sama itu di sana. Oke. Nah, ini beberapa yang akan kita pakai. Maka kita langsung ke contoh soal.
Oke, yang pertama, sifat atau simbol-simbol notasi-notasi itu berguna utamanya ketika kita ingin membuktikan identitas-identitas turunan vektor atau identitas-identitas operasi vektor. Salah satunya adalah triple product, cross product. Nah, ini kita sudah jumpai saat kita membahas tensor inersia yang ada R cross omega cross R. Itu kan 3 vektor kita crosskan, makanya triple product. Nah, secara umum kalau kita punya triple product dan vektornya adalah A dicrosskan dengan B cross C, lalu kita ambil indeks N ya, itu kan kita bisa pakai rumus yang ini ya, rumus yang cross product menggunakan simbol Levi-Civita ya. Maka kita punya epsilon karena ininya N, maka awalnya N juga. Kemudian dua indeks akhirnya itu bebas mau apa. Ya, tulis saja IP. Bebas sebenarnya. Hurufnya mau apa bebas gitu kan. Kemudian A, itu vektor I, A vektor A, indeks I. Kemudian yang ininya, sedalamnya itu B cross C, indeks P. Oke. Nah, kita punya ini tetap tulis lagi AI. Nah, ini cross product lagi kita tuliskan lagi EP epsilon P. Indeksnya dua indeks selanjutnya bebas tapi awas jangan sampai berulang. Oke, jadi pakai huruf baru misalkan PJK. J dan K kan belum dipakai ya. Kemudian BJ CK. Oke. Karena ini perkalian bisa kita atur-atur ya urutannya. Jadi epsilon NIP dikali epsilon PJK. Kemudian ini AI BJ CK. Nah, teman-teman lihat ini tuh merupakan perkalian dua buah epsilon, simbol Levi-Civita. Dan ada satu buah indeks yang sama, yaitu P-nya sama, ada P di sini, di sana juga ada P kan. Tapi kalau kita mau pakai rumus yang ini gitu, itu kan si indeks yang samanya harus berada di awal, bukan di tengah satu, bukan di kanan satu gitu. Nah, makanya kita coba atur-atur dulu, kita utak-atik si epsilon yang ini supaya P-nya jadi di awal. Jadi teman-teman ingat cara yang tadi, jadi kita teruskan NI dengan P. Urutannya seperti itu. Jadi kalau kita mau nuliskan P di awal, ya kita mulainya dari P. Yaitu P, kemudian ke N, kemudian ke I. Maka epsilon NIP sama dengan epsilon P NI. Nah, gitu teman-teman. Maka kita bisa tuliskan NIP sama dengan PNI. Ini PJK tetap, ini kita tuliskan lagi saja. Oke. Kita bisa langsung pakai identitas yang tadi. Itu epsilon NJ. Delta NJ maksudnya. Delta NJ dikalikan delta IK dikurangi delta NK delta IJ. Ininya AI BJ CK. Oke. Kita distribusikan perkaliannya. Delta NJ delta K AI BJ CK dikurangi delta NK delta IJ AI BJ CK. Oke. Nah, kita sekarang telah memiliki bentuk dengan deltanya ada 2. Oke. Dan teman-teman ingat juga tentang notasi Einstein, yaitu kalau ada indeks yang berulang, dia yang disumasikan. Oke. Teman-teman ingat bahwa dari delta itu kan hanya satu, ya misalkan bernilai 1 kalau n sama dengan j.
Kemudian dari yang ini 1 kalau I sama dengan K. Nah, sekarang yang disumasikan mana aja sih? Pertama, N-nya cuma ada sekali. Kemudian J-nya ada sekali juga, ada 2 kali juga. Dan I ada 2 kali, K juga ada 2 kali. Nah, ini kan kita punya delta ya. Delta itu bisa 1, bisa 0. Jadi kan kalau kita sumasikan nanti I-nya bisa maju, bisa I-nya naik gitu kan, K-nya juga naik. Tapi yang selamat, yang enggak 0, supaya semua suku ini enggak 0, syaratnya ini, N-nya harus sama dengan J, I-nya harus sama dengan K gitu. Jadi kita bisa tuliskan gitu kan teman-teman. Dari delta yang pertama, dari yang delta IK-nya dulu, delta NJ. Maka si delta IK itu kalau kita mau suku semua ini selamat, mengharuskan I-nya sama dengan K. Oke, jadi yang ada CK ini kita ganti saja. EI, BJ, C, I. Udah. Yang ini juga sama. Ini awalnya delta NK, maka delta IJ ini mengharuskan I-nya sama dengan J. Maka ini sama dengan AI, BI, karena awalnya BJ jadi BI, dan ininya CK. Oke. Nah, barulah kita juga gunakan delta yang kedua, yaitu delta NJ. Delta NJ kan kayak kita mengharuskan indeks N sama dengan J gitu. Jadi apa-apa yang ada J-nya, kita ganti saja dengan N gitu. Maka sama dengan BN kali AI kali CI. Kemudian di yang ini juga sama, yang ada K-nya kita ganti saja dengan N, itu CN, AI, BI. Nah, sebenarnya udah sampai di sini, tapi kita ingatkan apa sih yang kita hitung? Yaitu merupakan komponen dari triple product A cross B cross C di komponen N. Kita dapatkan BN dan CN. Oh, itu kan berarti sama dengan komponen dari B, vektor B, didotkan atau dikalikan dengan A dot C dikurangi C A dot B. Nah, kenapa ini jadi dot? Itu kan teman-teman ingat kalau kita punya A dot B itu kan sama dengan AX BX tambah AY BY ya. Ini kan indeksnya sama nih. AI BI maksudnya. Kan ini juga sama AI CI, berarti kan dia dot product. AI BI dia juga dot product. Nah, makanya kita telah membuktikan secara lebih ringkas gitu kan, bahwa triple product dari A cross B cross C itu sama dengan komponen dari vektor B dengan koefisien A dot C dikurangi vektor C dikalikan dengan koefisiennya A dot B. Nah, jadi lebih ringkas daripada kita menggunakan notasi vektor yang biasa. Oke. Nah, karena kita udah menunjukkan, membuktikan triple product, teman-teman juga bisa mencoba membuktikan atau menurunkan tensor inersia di video sebelumnya menggunakan simbol Levi-Civita dan delta Kronecker. Karena ini kan sama dengan L sama dengan M R cross omega cross R. Nah, ini kan triple product juga gitu. Dan kita udah tahu cara menggunakannya, ya teman-teman bisa coba turunkan sendiri. Gitu. Dan ada contoh soal lain, misalkan kita punya, cobalah hitung epsilon JK dikalikan dengan delta JK. Nah, berapa ini? Oke, pertama kita ingat delta JK itu mengharuskan agar bentuk atau suku ini selamat, J-nya harus sama dengan K. Maka kita tuliskan epsilon I
J, J-nya harus sama dengan K, ya tulis JJ. Nah, ingat, epsilon itu kalau ada indeks yang berulang, nilainya akan sama dengan 0. Oke, itu selesai. Yan, nomor 3, kita punya epsilon IJ dan epsilon JK, epsilon KM, epsilon IM. Ya, IM. Nah, ya prosedurnya sama ketika kita berurusan dengan delta Kronecker. Delta yang pertama, agar semua suku ini selamat mengharuskan I sama dengan J. Maka delta yang kedua karena punya J, kita tuliskan IK aja. Ini KM tetap, ini IM juga tetap. Oke. Delta yang ini mengharuskan I sama dengan K. Oke, kita tulis lagi. K-nya tulis aja I, jadi M. Delta ini tulis aja I, jadi M. Oke. Kemudian, delta yang ini mengharuskan I-nya sama dengan M. Tapi kan udah sama semua ya. Jadi I aja. Nah, delta II itu kan kita ingat dari notasi Einstein sama dengan delta 11 tambah delta 22 tambah delta 33. Dan delta 11 karena indeksnya sama 1. Delta 22 1 juga. Delta 33 1 juga. Hasilnya 3. Nah, kenapa dijumlahinnya cuma 3 kali? Ingat karena kita tinggal di ruang 3 dimensi. Makanya dijumlahinnya 3 kali gitu. Oke, cukup lah ya tentang delta Kronecker dan simbol Lefschetz. Terima kasih.